Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah. Sahabat kemanusiaan, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih dalam suasana Ramadan. Dan alhamdulillah Allah sampaikan kita pada Ramadan tahun ini. Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas masih berkaitan dengan kesabaran, yaitu jenis-jenis kesabaran. Sahabat kemanusiaan, kesabaran adalah kemampuan untuk menahan diri dan menjauhkannya dari kemarahan dan kegalauan. Kesabaran adalah daya tahan secara lahir dan batin seseorang. Bukan sekedar kekuatan lahir, bukan sekedar kekuatan batin, tapi kekuatan keduanya, yaitu lahir dan batin. Kesabaran dalam Islam memiliki keutamaan yang sangat banyak dan memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Bahkan, ketinggian nilai seseorang di hadapan Allah SWT setelah dilihat ketakwaannya, dilihat dari tingkat kesabarannya. Ulul azmi minar rusul, yaitu para nabi yang mendapatkan gelar ulul azmi, itu ditingkatkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di atas para nabi dan rasul lainnya karena mereka lebih sabar dibandingkan dengan nabi dan rasul yang lain. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah ulul azmi minar rusul. Para nabi-nabi yang lain mereka sudah bersabar, tetapi kelima nabi ini jauh lebih bersabar. Makanya mereka mendapatkan gelar ulul azmi minar rusul. Kesabaran hukumnya juga tidak satu, tapi bermacam-macam, sesuai dengan kondisi kesabaran itu sendiri. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau membagi hukum kesabaran itu ada 5 paling tidak. Ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram. Sahabat kemanusiaan rahimakumullah, jenis-jenis kesabaran juga bermacam-macam. Sebagaimana hukum kesabaran yang tidak satu, maka para ulama juga membagi jenis-jenis kesabaran menjadi bermacam-macam. Di antaranya adalah Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, beliau membagi kesabaran itu menjadi 3. Yang pertama adalah kesabaran dalam ketaatan, as-sabru fit ta'ah. Dan yang kedua adalah kesabaran atas kemaksiatan, as-sabru 'alal ma'siyah. Dan yang ketiga adalah kesabaran atas musibah dan ujian, atau as-sabru 'alal bala. Sahabat kemanusiaan rahimakumullah, apa yang disebut dengan as-sabru 'ala fi'lit ta'at wa ada'il wajibat? Yang pertama seperti yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali tadi, yaitu kesabaran menjalani ketaatan dan kewajiban. Yaitu ketika seorang hamba muslim melaksanakan kesabaran untuk menjalankan ketaatan. Kenapa? Karena nafsu manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa, berbuat semaunya, dan meliarkan nafsunya. Sehingga banyak sekali manusia-manusia yang tidak sabar, mereka sulit untuk diajak taat. Kemudian yang kedua, kenapa seorang muslim itu harus sabar ketika dalam kemaksiatan? Sabar atas kemaksiatan dan perbuatan dosa, yaitu kesabaran untuk menjaga diri dari terjerumus dalam perbuatan dosa dan maksiat. Seseorang agar jangan sampai terjerumus dalam dosa dan maksiat, maka dia harus sabar. Ketika dia tidak sabar, maka dia akan terjerumus dalam dosa dan kubangan maksiat tersebut. Dan ketika sudah terjerumus, naudzubillah, dalam maksiat, dalam dosa, maka dia juga harus bersabar ketika berusaha keras untuk keluar dari kemaksiatan tersebut. Karena ketika dia tidak bersabar melawan kemaksiatan untuk keluar dari kemaksiatan, maka dia akan merasa tidak berdaya dalam kemaksiatan itu, sehingga akan
terus berada dalam kubangan kemaksiatan. Yang ketiga adalah kesabaran atas ujian dan bala. Kenapa seorang muslim harus sabar menjalani ujian dan bala? Karena ujian hidup pasti ada. Ujian hidup pasti Allah berikan kepada semua orang. Allah SWT tidak pilih-pilih hambanya untuk menguji dalam kehidupan ini. Karena memang dunia ini adalah darul bala. Dan semakin tinggi derajat seseorang, maka akan semakin diuji. Maka karena manusia tidak mungkin untuk terlepas dari kemaksiatan, maka ia dari musibah, dari ujian, maka dia harus sabar menjalaninya. Sehingga ia akan mendapatkan pahala atas musibah dan ujian yang dijalani. Itulah ketiga jenis sabar yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Kita sebagai manusia, kita tidak bisa terlepas dari salah satu dari ketiga hal tersebut. Maka ketiganya harus memerlukan kesabaran. Bila tidak sabar, maka tidak ada kebaikan yang akan didapatkan. Sahabat kemanusiaan rahimakumullah, bagaimana dengan kita? Tidak ada jalan lain kecuali harus menjalani ketaatan, menjalani kemaksiatan, musibah. Dengan kesabaran kita akan mendapatkan kebaikan. Bila tidak, maka semua hal tadi yang pasti akan kita alami, yaitu kita melaksanakan ketaatan atau terjerumus dalam kemaksiatan atau mendapatkan ujian dari Allah SWT yang kita tidak bisa terlepas dari salah satu dari ketiganya itu, maka apabila tidak diiringi dengan kesabaran, maka semuanya akan sia-sia dan tidak mendapatkan pahala. Alangkah naifnya bila taat tapi tidak mendapatkan pahala, maksiat tapi tidak berdaya keluar dari kubangan kemaksiatan karena tidak sabar melawan kemaksiatan, sehingga tidak mendatangkan pahala. Sungguh naif apabila mendapatkan musibah tapi tidak mendapatkan pahala karena tidak sabar. Sudah mendapatkan musibah, tidak mendapatkan pahala lagi. Ini kan kasihan untuk kedua, ketiga, dan keempat kalinya. Sahabat kemanusiaan, semoga Allah SWT mudahkan kita untuk mendapatkan akhlak sabar dengan pembinaan diri kita, pembinaan keluarga kita, pembinaan masyarakat kita dengan akhlak sabar. Dan Ramadan akan memudahkan kita untuk membina itu semua dengan optimal. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Ramadan. Ya Allah, karuniakan keberkahan kepada kami dengan bulan Ramadan ini. Sehingga apa? Kami bisa mendidik diri kami, keluarga kami, anak cucu kami, dan masyarakat kami untuk bersabar seperti yang Engkau perintahkan ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.